Aduh, gue nunggu sakit semua anjir, tempelan nih kan gue rasa. Tempelan apa tuh kira-kira? Penghuni apartemen nih. Sakit banget gue. Tapi tuh emang apartemen kayaknya sepi ya? Sepi banget. Gue aja baru kemarin tuh. Tapi pasti tenis ada barengan yang berenang, baru kemarin doang tuh gua. Oh, tapi fasilitas olahraganya komplit. Ada kolam renang sama Lu tenis. berenang di samping kolam. Lagi Lu Oh. main tenis di samping kolam. Ya ada kolam renang ya. Tak kalau boleh nyemplung gimana? Kan jauh jaraknya. Oh, kirain. Ya kalau emang karena main tenis ya wajar pegel mah. Sakit banget. Apa gak gawe gua. Seneng sih gak gawe sana. Tapi izin saya izin istirahat di rumah. Nggak izin kerja di rumah, jadi kerjaan bener-bener nggak ada. Nggak ada telepon gitu. Nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Tidit. Betul semua. Biasa juga kan mau liburan pun juga tetap telepon kan. Berarti harusnya alasannya sama tuh kalau pas weekend istirahat di rumah. Oh, tiap weekend ya? Iya, jadi nggak ada yang ganggu. Berak. Boleh. Tapi lu berapa kali lu pindah kerjaan? Selama lu hidup? Ah gila, kalau gue banyak banget sih. Kalau pindah rumah juga banyak lu ya? Iya, pindah rumah banyak. Dulu 13 kali total ya? 14? Kalau sama sekarang, ya harusnya udah 15-an deh. Sama yang sekarang. Ini sekarang udah 15 kali pindah. Banyak yang penasaran kayaknya sama cerita rumah gue. Ya ntar aja itu mah. Iya, kayaknya. Kalau subscriber ada 1 juta tuh. Enggak. Tapi gue rasa bakal berpart-part sih. Lama cuma. Tapi kalau Kalau misalnya mau detail, Apalagi kalau dari masa kecil lu di situ, aduh ya Allah panjang banget ceritanya. ya mulai dari gue pribadi sebagai penghuni sampai tetangga gue, siapapun kayaknya. Mertua gua. Iya dong, ngerasa semua tuh di rumah. Tapi kalau masalah pindah rumah, jadi gue ada cerita ya. Iya tadi kan sebelum record lu bilang sama gua katanya ada epic experience. Iya, itu gue juga inget gara-gara tadi lo bahas apa sih? apa tadi awal tuh? Kalau SP. Lupa. Gua rasa Gue jadi inget ceritanya nih gitu. Jadi pas lu ngomong apa gitu lupa gue. Pokoknya intinya, jadi nih apa namanya? Bisa dibilang pindah rumah karena kerjaan lah gitu. dinas berarti Dinas ya kan. Nah, dia pindah rumah, pokoknya ke, gue nggak bisa nyebutin tempatnya lah. Ya, pokoknya suatu. Tadi Pokoknya sebut sama gua. ya kan, Oh iya. pokoknya posisinya di nggak jauh dari apa namanya pesisir pantai lah, pokoknya kayak gitu lah. Bisa di mana aja kan. Ya. Pokoknya intinya di dekat pesisir pantai. Nah, tapi itu nggak terlalu dekat juga. Nah itu posisi emang itu gue lupa di dinas itu dia bisa dibilang infonya udah lama lah, ya kan, udah lama. Maksudnya untuk dia dipindahkan. Ya untuk udah dimutasi. lama. Cuman kebetulan waktu itu pas kita nyari itu kan emang di BN kantor rumahnya. Rumah dinas ya. Hmm. Oh rumah dinas tapi belum ada waktu itu Iya, rumahnya. waktu itu Jadi belum kantor mau ngebeliin. Iya kayak gitu. Nah itu posisi waktu Itu itu bukan sewa ya? Dibeli ya? waktu itu nyewa. Oh, sewa. Karena kan emang cuma nyewa. nyewa. Nah waktu itu bener-bener singkat lah sampai dapat itu rumah. Oh cepat maksud lo. Jadi prepare sebelum pindah itu pokoknya lupa bos berapa hari atau berapa minggu. Jadi tuh sempet ke situ juga, maksudnya nanya-nanya daerah-daerah situ. Yang pokoknya aksesnya nggak terlalu jauh dari kantor. Ya udahlah akhirnya pindah ke situ. Nah itu waktu itu posisi karena nggak terlalu jauh dari Jakarta, ya perjalanan sekitar 3 jam 4 jam ya. Jauh. Tapi ya, lumayan. sedang lah. Kedeng lah. Iya. 3 jam 4 jam jauh. Kadang di Ya oke, pindah, barangnya lumayan banyak lah. Itu hitungannya Satu mobil satu truk gede apa? satu bajai. ya sama pokoknya satu truk gede sama mobil itu juga soalnya kan ada keluarga juga ya ikut. Oh berarti yang itu pindah ke sama si Ini Langsung ini
Satu keluarga dia. Satu keluarga dia. Dan dia doang yang pindah ke situ berarti. Iya, nggak kayak gitu. Nah, setelah sampai di sana itu posisinya setelah Isya. Ya kan? Setelah Isya nyampe di sana, Udah malam ya. udah malam. Terpencil kan? Maksud gua Ya dari kondisinya. dari posisi pusat kota gitu, maksudnya pusat keramaian lah itu ya. Agak jauh. Lumayan lah sekitar 3 sampai 4 kilo lah. Agak masuk ke dalam gitu kan. Sepi berarti Iya, rumahnya. agak masuk ke dalam. Ya udahlah akhirnya nyampe sana setelah Isya. Nah, terus pas nyampe itu warga ada yang sempat ngeliat juga kan, apalagi kita bawa truk kan, itu otomatis kan mereka langsung pada sadar, wah mau pindahan gitu. Wih, ada teman baru nih. Iya. Konco baru. Konco anyar. Gak lama ada salah satu warga dia datang, ibu-ibu. Oh, udah lama berarti. Iya, pokoknya warga situ lah. Dia datang. Baru ya, Mas, ya katanya. Mau pindahnya kemana? Ini Bu, ke rumah ini. Loh, dia kayak kaget gitu dia. Loh, lah kenapa Bu? Kok Mas mau tinggal di situ kata gitu. Lah emang kenapa Bu? Jangan Mas, jangan di situ kata dia. Oh, dari awal pun udah dikasih tahu ya. Tapi yang penyewanya ini dia nggak cerita apa-apa. Oh, maksudnya Ya. perantaranya. Yang Bukan, nyewanya bukan punya yang rumah. punya rumah. Oh, Dia nggak nyeritain apa-apa. berarti yang menyewakan itu, maksudnya dia tanpa perantara ya. Iya. Berarti yang punya rumah langsung ketemu sama si Bisa jadi emang dia mau bener-bener cuman pengen nyari apa namanya penyewa, atau emang dia tuh kayaknya itu rumah cuman sekedar beli doang itu buat disewain, jadi dia nggak tahu. Pokoknya intinya kayak gitulah. Nah itu si ibu itu kaget. Jangan Mas. Iya, kenapa mau di sini Mas? Kata gitu. Berarti Lah, emang warga sekitar Udah tahu. udah tahu. udah tahu emang tentang kisah tuh rumah. Tapi karena posisi udah malam, ya itu juga nggak terlalu dihiraukan lah, ya udahlah. Akhirnya kita masuk aja ke dalam kan. Nah, jadi pas nyampe Itu lu ikut. Pokoknya ikut, pas nyampe di situ kita langsung nurunin barang, kita masuk dulu kan lihat rumah ya kan. Normal rumahnya. Rumahnya normal. Jadi tuh ada, gue gambar sedikit ya. Jadi rumahnya itu ada terasnya, terus kalau kita ngadep rumahnya itu di sebelah kanan itu garasi hitungannya masuk 2 mobil, yang satu mobil itu apa namanya di dalam garasi, yang satunya di luar. Kayak gitu lah. Gede loh sih. Lumayan gede. Nah itu di sebelah kirinya kayak ada taman kecil, terus ada terasnya juga sebelum nyampe kita ke pintu gitu. Nah pas kita masuk, yang sebaris sama garasi itu ada kamar sebelahnya. Oh iya. Ada kamar, sebelah sana ya dapur. Nah di dapur itu ada kamar mandi di sebelah kanan banget. Oke kayak gitu gambarannya. Jadi kita masuk istirahat sebentar, terus sempet ya pokoknya kayak apa nyemil dikit lah sebelum benar-benar nurunin. Kita istirahat ya hampir 1 jam lah. Di situ udah kita mulai apa namanya? Tapi ubin kan maksudku. Ubin rumahnya juga bisa dibilang masih Tembok. layak huni lah. Tembok gitu maksudku. Iya. Oh, berarti rumahnya udah modern ya. Modern. Iya. Enggak, model bangunannya kayak bangunan Belanda gitu. Oh, Modelannya. anjir. Serem juga ya. Iya, pas akhirnya pertama masih aman-aman aja tuh, nurunin barang apa semua lah kayak gitu. Nah setelah itu gue inget ya waktu itu pokoknya ada yang ngangkat. Jadi kan kalau kasur itu kan kasur kayu kan terpisah-pisah ya gitu. Dipan. Iya dipan kan terpisah. Iya, rangkanya, terus tengahnya kan. Iya, nah ini dia ngangkat berdua kan, jadi posisi emang bagian depan sama bagian belakang tuh ditempel, jadi dia ngangkat bareng. Ngangkat berdua, nyampe masuk pintu tuh, dari teras masuk pintu ke ruang tamu, lagi mundur-mundur gitu, itu kan belum ada barang sama sekali, kesandung. Pertama yang depan kesandung nih, jadi kan dia kan jalannya mundur, kesandung gitu jatuh. Kenapa lu? Gue kayak kesandung kata gitu. Udah, tapi nggak apa-apa kan, pokoknya ya, nanya-nanya gitu. Udah lama akhirnya diangkat di jalan. Yang madep, yang jalan ke depan, yang ke depan kesandung juga. Di tempat yang sama itu. Tempat yang sama. Wah,
kenapa nih katanya gitu. Padahal dilihat ubinnya rata, nggak ada, Iya. pokoknya nggak ada yang aneh lah. Ya udahlah, udah gitu Tapi pas lu bongkaran warga apa ngeliatin nggak? saling liatin, ada juga yang bantuin bantuin. Nah itu Ada juga mungkin. pokoknya beberapa barang baru turun, belum semuanya. Ini ada pokoknya saudara yang perempuan lah. Saudara yang perempuan. Iya, pokoknya dia ke kamar mandi, ke dapur. Jadi dia sendiri, dia buang air kecil pas lagi kencing. Pokoknya ditutup pintunya ya kan. Jadi posisi kamar mandinya tuh dia nggak full sampai atas gitu. Oh iya, Ya, jadi yang posisi di atas pintunya itu kan depannya dapur. Iya. Itu nggak nyampe atas. Jadi pas lagi kencing, gue lupa deh dia kayak nyangkutin apa gitu, jaket atau itu pokoknya di itu. Tiba-tiba ada yang ngelongok di atas, Anjir. jongkok. Iya kayak model Spiderman gitu, model pokoknya posisi gitu. Ngeliatin gitu. Dia teriak sejerit-jeritnya kan. Waktu pas mau gantung itu. Iya, kan jadi posisi kan lagi Iya. untung dia ngeliat ke atas kan. Ada kayak gitu, langsung jerit. Gue lupa sih. Nah itu masih Spiderman bener kan. Anjing seru banget coy. Serem lah. Sosoknya hitam aja gitu. Gue lupa sih ceritanya soalnya emang itu udah lumayan lama ya. Jadi pokoknya ada yang ngintip, dia jongkok gitu, teriak kan heboh semua kayak gitu. Udah panen. Ada apaan gitu, ada orang kata gitu, ada orang. Ya sekarang ya mereka pada maksudnya kayak gimana ya, kayak ngalihin perhatiin, jangan sampai kayak gitu. Maksudnya jangan berpikir ke arah sana terus. Jadi kalau dibilang secara logika sekarang setebel apa sih tembok sampai orang bisa jongkok di atas? Iya itu makanya. Setebal apa sih gitu maksudnya. Bener tadi ada kata dia gitu. Ada, sampai dia ketakutan kan. Ya udahlah. Akhirnya semua aktivitas diberhentiin dulu kan. Yang kesandung juga cerita, ini kenapa gue sampai kesandung kayak gitu tuh. Terus ada ketemu si apa yang di kamar mandi itu. Nah udah gitu, gimana nih kata gitu, nih rumah kok udah aneh. Tapi nggak mungkin lah, kita mungkin kurang doa atau gimana, belum assalamualaikum atau apa ya. Pas kita lagi pada ngobrol, ada anak kan, maksudnya anak ponakan lah kayak gitu. Dia di kamar tuh yang di belakang garasi. Iya. Belakang garasi, ya masih kecil lah pokoknya, dia masih kecil ya, belum sekolah. Dia tiba-tiba keluar, dia ngomong kata gitu, aku mau main dong, keluar sebentar. Mau ngapain kata gitu. Jam berapa? Ya pokoknya hitungannya kan Dan dia datang habis Isa. Iya. Sejam istirahat. Jam 9-an. jam 9-an. Jam 10-an kali. Kamu mau kemana? Mau main sama siapa kata gitu, sama tetangga sebelah. Nah itu kan ada warga yang ikut bantu. Dek jangan kata gitu. Terus tanya, emang kenapa pak kata gitu. Terus sebelah aja rumah kosong kata gitu. Terus kamu sebelah rumah kosong. Terus ditanya, kamu tonton ada orang sebelah, kenapa dek? Itu tadi apa namanya, pas aku gedor temboknya dibalas. Jadi si anak itu gedor-gedor tembok. Di sebelahnya itu ada yang balas. Berarti dia mau tempat tembok ya? Dempet tembok. Jadi tuh anak itu gedor-gedor gitu, dari sana juga dibalas. Udah gitu, udah jangan didengerin, namanya anak kecil kan kata gitu. Ya udah anak kecilnya main lagi, terus masih ngobrol-ngobrol lagi. Ponakan lagi sih apa? Ponakan ini main lagi gitu. Iya main lagi. Tapi di rumah. Di rumahnya udah, kamu jangan itu, udah main di dalamnya ada gitu. Ya udah, akhirnya balik lagi ke kamar. Nah tuh ada. Di kamar lu doang. Iya kan kamar juga masih kosong banget kan, kamar benar-benar belum diisi apa-apa. Main ke kamar lagi, terus dia teriak-teriak tuh, manggil-manggil, kayak gitu. Ya udah, kan ini kan ada satu yang ibu-ibu juga nih, Yang bantuin. disuruh ngawasin si anak ini. Itu siapa? Harus jagain ya. Saudara Kayak, lu. ya pokoknya itu dia posisinya ya jadi kayak Babysitter. bukan, kayak sepupu lah, pokoknya sepupu si anak ini. Ya udah akhirnya dia nunggu ke dalam, si anak itu teriak-teriak manggil-manggil, kayak manggil temen, jadi nggak main, kayak gitu. Gedor lagi, terus dia berhenti dibalas. Nah ini si sepupunya ini denger, lihat kan itu, panik udah, akhirnya makin heboh, udah teriak-teriakan, udah jangan tinggal di sini, sampai akhirnya dia nelpon si yang punya rumah kan, Pak ini kenapa rumah begini.
ya mas gimana kata gitu, duitnya udah dipakai kan udah dibayar juga kan. Langsung gitu. Biasa. Iya. Nah nggak lama kan gara-gara heboh, Pelanggan datang tuh. iya pada datang, akhirnya dipanggil kan orang yang paling dekat sama rumah itu. Kenapa mas kata gitu, ini masa kayak gini-gini. Wah itu emang makanya apa namanya, Tadi pas datang iya tadi pas datang jangan maksudnya bukannya gimana ya, jangan tinggal di situ karena ya begitu rumahnya. Nah itu ternyata pas dia jelasin ini rumah dulunya itu tanah kuburan, anjir, makam komplek gitu, terus makam Gua nggak- kampung. iya makam kampung lah Makam pokoknya. keluarga apa gimana? Gue nggak tahu deh, pokoknya dia bilang itu dulunya makam. Jadi Kalau makam kampung kan wakaf kan gede biasanya. iya pokoknya Bisa satu area itu semua makam kampung kan. iya Lu makanya kalau makam keluarga ya emang rumah selebar- itu doang masih mungkin. Gua nggak lupa, gua nggak tahu deh itu makam keluarga atau makam kampung. Intinya dulunya itu makam. Terus juga kan ada warga yang udah sering apa namanya, orang yang nyewa situ suka curhat ke dia gitu. Jadi katanya Gimana maksudnya? jadi ya, itu yang nyewa di situ bukan pertama. Oh, Jadi Ada beberapa orang yang ya sebelum-sebelumnya juga pernah ke situ juga. iya, Kalau di situ pokoknya juga. kalau tinggal di situ pasti nyeritain aneh-aneh. Nah itu salah satunya ada kemiripan lah sama yang kesandung itu. Jadi katanya dulu sempet apa namanya, ada yang sempet tinggal itu lumayan dapat lama lah, sekitar sebulanan katanya. Anjir, lama Udah lama ya. Iya, Gue udah berapa tahun gitu. ya itu lumayan, maksudnya survive banget di tempat kayak gitu ya kan. Iya. Survive banget. Jadi kata dia waktu itu dia mau masukin motor ke dalam. Enggak masukin sepeda. Masukin sepeda. Pas dimasukin gitu kayak ngeganjel apa gitu kan kata gitu. Sampai itu kan pokoknya dia udah ngalamin mulu sampai akhirnya tuh dia manggil orang pintar kan. Dia nanya-nanya tentang keadaan rumah gimana, terus ya itu dia salah satunya nyeritain tentang ruang tamu itu. Jadi tuh yang bikin ternyata yang bikin mereka kesandung, bikin sepeda nggak bisa jalan itu jadi itu dulu ada makam, gundukan makam. Jadi yang bikin kesandung itu, terus juga yang bikin sepeda nggak bisa gerak itu posisinya emang di depan pintu di depan apa gimana ya, maksudnya itu kan dalam rumah. Pokoknya persisnya berhadapan sama si pintu utama lah. Malang. Iya, pintu utama ya pokoknya gitu. Nah itu yang bikin ganjel. Udah setelah diceritain kayak gitu langsung nelpon lagi kan. Pokoknya saya nggak mau nih, saya mau pindah aja kata gitu. Mas kenapa nggak ceritain nih rumah gini, rumahnya bermasalah? Ya saya nggak ini mas, alasan lah kayak gitu. Udah terserah, pokoknya saya nggak mau. Ini akhirnya setelah nego keras duitnya balik, cuman keambil 1/4 apa kalau keambil 1/4. Itu bertahan sampai pagi. Pas pagi ya pindah lagi, cabut lagi. Jadi itu truknya disewa lanjut kayak gitu. Iya gitu. Tapi pas dari pagi ada yang aneh-aneh nggak? Ada lagi nggak sebuah? Banyak deh, cuman gua lupa deh. Itu kan jam-jam Iya. Jam mereka main soalnya. Rush hour. kayak gitu. Gila loh. Itu Itu parah. jam 10 aja udah kayak gitu. Gimana jam 2 pagi? Masalahnya intens banget gitu, dari datang aja udah langsung interaksinya Nggak pakai lama ya. interaksinya gila-gilaan. Mulai dari yang dirongok sampai akhirnya udah mereka pada cuma kumpul di ruang tamu aja, nggak kalau ke kamar mandi ditemenin gitu. Ya karena maksudnya yang terserang tuh bukan cuma satu orang gitu. Iya. Beberapa, ada yang anak kecil, ada yang ini Gue lah. tetangga ada yang itu juga ikut nginep juga tetangga itu. Enggak lah. Kirain. Ya Memang masa saya bagi mas gitu. terlalu. Ya maksudnya kan bisa jaga jawab gitu. Enggak gitu. Kan peringatin. Maksudnya warga juga jujur juga kan. Maksudnya ngasih Iya. tahu gitu. Itu kan jarang-jarang dulu kalau ada yang kayak gitu. Tapi kan Sekarang udah amat lah. biasanya kan kadang ya bukannya suzon ya, mungkin dia kesel kali sama yang punya rumah makanya ngejelek-jelekin kan, bisa jadi juga kan. Tapi ternyata emang Bener. Itu adanya. iya. Jadi itu rumah emang banyak kasus. Maksudnya kejadian-kejadian kayak gitu. Itu sebelum paling lama aja. Iya, itu sebulan paling lama. Mahkamah masih di bawah situ apa udah diuruk atau juga ya? Itu gua nggak tahu. Oh masih di situ mah kebangetan.
Kalau kayak gitu, kalau kayak gitu intensnya kayaknya masih dah, maksudnya nggak di Dosa buat dipindahkan gitu. Bisa jadi. Kayaknya sih ditiban. Ya mungkin ya, gue nggak tahu. Karena kan maksudnya, aduh hidung gua gatel banget. Biasanya kan kalau kalau makam gitu, misalkan kayak makam keluarga lah, kan kayak makam itu bisa ditindih gitu, misalkan ada anggota keluarga Ya, gitu. gitu. Nah, Kalau mungkin yang- apa namanya itu ada mungkin yang gua anggap ya, maksudnya kayak makam kan udah ketindih-tindih gitu, otomatis kan kalau makam udah layak atau enggaknya untuk ditimpa lagi kan dilihat dari jenazahnya gitu, yang lamanya Masih tuh tidak udah mulai hancur belum, udah mulai gitu. Nah mungkin yang diangkat yang masih utuh gitu, sedangkan yang hancurnya nggak keangkat. Gue rasa kayak gitu. yang lapisan paling bawahnya. Iya, itu kan maksudnya kan kayak makam keluarga kadang ditiban gitu sampai yang awalnya jenazah awal itu belum keangkat gitu. Kacau sih. Tolol anjir. Pindah rumah bekas makam anjir, ngeri banget. Nyeseknya ngedadak gitu, maksudnya Tapi ngedadak. kalau ngebayangin pindahin makam juga Serem serem juga. serem juga sih. Udah capek-capek 3 jam perjalanan. Udah turunin barang. Pagi jatuh angkot lagi tuh barang. Untungnya tuh belum turun semua itu. Oh. Keburu. Iya, dan untungnya jadi kan belum turun semua, jadi mobilnya masih ada ya. Iya, itu juga kan masuk Terus sendiri. pihak kantor gimana? Iya. Tapi yang nyari lu sendiri sih ya, jadi dari pihak narasumber Iya. sendiri kan yang nyari Narasumbernya sendiri. Ya dia suka-suka dia aja, kalau emang nggak ini ya, emang tetap ditanggung kantor sih. rumah. Masih bisa banget coy. Terus zong sih. Zong banget. Gue ngeri banget kayak Itu gitu. pelajaran juga lah kalau lu mau di rumah nanti. Iya. Harus dilihat Lihat dulu bekas apa, Riwayatnya. kalau kayak mana. Ya nggak cuma nanya ke yang pemiliknya ya. Iya. Kalau bisa ke Sebelah rumah. sekitaran. Iya. Kalau bisa. Lingkungan lu kayak gimana, Iya. tercuek nggak orang-orangnya. Takutnya sekte kan nggak ada yang tahu. Wah. Anjing. Waduh, berat lagi. Tapi pas Dia nggak boleh sama kita. Gitu. pas paginya kan ngecek rumah sebelah lah, emang itu maksudnya rumah kosong atau enggak ya. Jadi pas ngecek sebelah emang itu rumah udah kosong, jadi emang lu tahu bisa ngebayangin ya, kayak rumah yang udah atapnya nggak ada gitu, tinggal tembok-tembok. Oh, Udah iya. emang kayak gitu. Rumah hancur. Iya pokoknya udah ambruk karena lapuk kan gitu. Udah apa namanya kemakan manusia, udah kayak gitu. Itu balas. Balas kendaraan. Soalnya anak sih yang diajak kayak ngeri juga. Iya, tiba-tiba minta mau keluar mau main, Iya. katanya ada temennya. Aku mau main dong. Buset, rumah di mana? Baru nyampe lu kayak temen aja. Kalau kita langsung ngasih HP aja mendingan dah tuh. Itu belum ada apa waktu itu. Kalau Lu sekarang tahu dari bawah ada. Iya 2000 awal lah. 2000 awal. Tuh tadi dia kaget, aku tinggal di sini. Apa dia bilang jangan lu? Itu udah di palang tuh, satu di depan tuh. Gue pikir kalau sekalipun sampai tinggal gitu itu anak istri ditinggal di situ, gue nggak tahu itu maksudnya ditinggal kerja kayak gimana gitu. wah, Gitu kan? kasihan juga. Kalau kencing sih gua, Iya. kalau kencing dan berak. Sampai Sekarang gue rasa semua areanya mau di kamar kayak mau di ruang tamu, Iya. mau di dapur kayak semua bakal. kayak gua buat kursi di depan rumah deh. Biar gua nggak masuk ke rumah, bodo amat. Jadi daripada nanya ya. Full terror. Wah, itu kan kalau setiap laki gua apa pada pada pergi, udah gua rumah sebelah. Ya Yang kan kosong. orangnya. Kalau saya numpang-numpangnya sampai laki saya pulang gitu misalnya. Tinggal numpang istirahat di pos Saya ronda. kasih uang aja buat lu beli makan. Bodo amat tuh gua. Boros tuh. Dia ngerasain di situ sendirian. Enggak ada gua. Kacau sih itu. Itu cerita menurut gue lumayan ngeri juga sih. Ngeri aja. Iya, maksud gue. Ini pengalaman yang sangat-sangat mahal sih. Iya. Lu apa ikut ke sana aja udah bantuin. Ah, ini serem juga ini ada apaan ini. Ikutan was-was gitu seru. Padahal tuh. Seru Seru. anjir. Ya mau karena di sini. Iya. Gue mau bayangin kayaknya nggak seseru itu.
rumahnya model Belanda, cuman bisa dibilang tuh rumah bersih loh, atau Mungkin mungkin udah disiapin sama Iya. yang ininya. tapi maksudnya bukan yang kayak biasanya kan kayak atapnya kalau mungkin bocor kan kayak kuning-kuning gitu Iya. tapi Ya, aja berarti memang rutin dibersihkan kali sebenarnya. Cuma memang bekas makam aja lu mau kayak mau mana. gimana iya sih serba salah